Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcastan. Seperti biasa sesuai dengan di edisi awal bahwa kita punya tugas sebagai generasi pelanjut untuk mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh sesepuh karuhun kita khususnya di Tatar Pajampangan, karena pami saur ki apuh mah ti payun da sanes kahoyong urang terlahir di dieu, kecuali memang Allah punya maksud tertentu yang secara spesifik disesuaikan dengan keadaan tanahnya, keadaan udaranya, keadaan airnya, yang tentu saja kalau menurut firman Allah bahwa apapun yang ada di muka bumi itu semuanya adalah media atau logistik lah bagi setiap manusia untuk menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Kali ini kita alhamdulillah ditemani oleh Pangarsa Kiai Haji Agus Abdurrahman garisnya hanya beliau pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Pasir Ganjleng, guru kita semua. Sebenarnya pada kesempatan kali ini kita tuh ngundang beberapa teman. Mungkin teman-teman yang belum bisa hadir lebih merepresentasikan apa yang akan kita obrolin, tapi ya begitulah rencana Allah. Mudah-mudahan dan pasti ini semua yang terbaik dari Allah. Jadi ceritanya begini Pi dan teman-teman semua, kan kata Kanjeng Nabi itu yang bikin seorang anak menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani itu kan orang tuanya. Ya, kira-kira seperti itu. Meskipun kan pertanyaannya kenapa kemudian Islam nggak disebut gitu. Nah, kita semua di sini insya Allah secara KTP beragama Islam. Karena kita memang lahir di sini, orang tua kita Muslim, kakek nenek kita Muslim. Tapi kalau terus dikejar, kira-kira ini dari turunan yang keberapa? Muslim lah juga. Muslim, gitu. Nah, ketika dari tadi pagi Abdi coba coret-coret gitu ya. Berdasarkan pemahaman yang amat sangat terbatas, ditambah sama sedikit googling, tanya sana tanya sini untuk menguatkan, sampai kemudian tergambar semacam kronologis gitu. Dari mulai abad pertama sampai abad sekarang, abad 22 lah. Nah, ada informasi yang menyampaikan bahwa Islam secara formal itu masuk ke Tatar Pajampangan itu bahkan di awal-awal abad. Itu sezaman dengan ketika Kanjeng Nabi lahir di Mekah. Bahkan ada salah satu versi yang menyampaikan itu sejak 622 ke atas, artinya kalau tidak salah kan Kanjeng Nabi hijrah itu di tahun itu ya 622 Masehi ke Madinah. Nah, kira-kira di rentang tahun yang sama itu ada seseorang yang ngumbara ke sana dengan tugas tertentu, kemudian pulang itu sudah memiliki nama Arab gitu. Nah, beliaulah yang kemudian dianggap sebagai person yang pertama kali memeluk Islam gitu. Nah, dari sekian banyak nama-nama yang selama ini kita ketahui, ada salah satu tokoh yang saya yakin tidak ada orang Pajampangan yang tidak tahu nama ini,
yaitu Eyang Cigangsa atau Eyang dalam santri. Nah, meskipun kita sering ngobrol ya, kalau misalnya dulu Abdi pernah nanya, sebenarnya secara pembabakan tahun yang dalam santri itu di tahun berapa sebenarnya? Wali Songo sendiri itu kan kira-kira abad 14-15 gitu ya. Tapi kan Islam itu di abad ke-7. Ini kan rentangnya luar biasa jauh gitu. Abdi yakin di rentang waktu yang panjang itu, yang ratusan tahun itu pasti sudah ada penganut Muslim. Meskipun dari awal kita nanti harus sama-sama sepakat, artinya Islam secara nilai itu saya pribadi punya keyakinan tidak beda jauh dengan Sunda secara nilai, gitu ya. Tapi yang akan menjadi fokus kita adalah Islam administratif lah kasarnya, Islam sebagai fenomena sosial, ya, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang kemudian secara merata di Nusantara itu dibawa dan disebarkan oleh Wali Songo, baik Wali Songo 1, 2, dan 3. Nah, Abdi mau nanya langsung ke Pangarsa Kiai Agus. Ini kebetulan beliau itu juga salah satu turunan dari Eyang Cigangsa. Ini sebenarnya Eyang Cigangsa ini dari mana? Kalau dari orang tua gitu ya, dalam hal ini dari ayah saya. Jadi beliau itu mengatakan bahwa sembah dalam santri atau sembah dalam Cigangsa itu ya diselisihkan, diperselisihkan. Oh, diperselisihkan. Ya, kedatangan beliau itu ada yang bilang dari Banten, kemudian ada yang bilang dari Cirebon, itu. Nah, kecuali Eyang istri. Kalau Eyang istri itu ya itu asli dari Sukapura. Ya, Tasik ya. Tapi ini dalam tanda kutip versi dari almarhum orang tua saya, almarhum Bapak Haji Abdurrahman. Jadi dari Cirebon teh yang istrina. Mbah Dalem. Mbah Dalem nanti Cirebon. Mbah Dalem dari Cirebon. Tapi melalui jalur Banten dulu. Jadi ke Banten dulu. Berarti kalau pendapat almarhum, Sembah Dalem itu ya masih dari Sultan Maulana Hasanuddin berarti. Oh, ke Banten gitu ya. Banten. Tapi kalau menurut informasi sepuh, ya, lebih dahulu Eyang Dalem atau Syekh Maulana Hasanuddin? Ya, kalau kita merunut ke keturunannya, ke keturunannya sebagaimana yang kita yakini gitu loh, keturunan kita. Jadi keturunan yang ada itu sekarang kan yang ke-8. Nah, dalam hal ini seperti saya itu nomor 8, ke-8. Agus Abdurrahman bin Haji Abdurrahman bin Haji Yobi bin Endan bin Esik bin Pranamanggala bin Pranadipa bin Nangga Prana bin Sembah Dalem Santri. Jadi ke-8 berarti ya itu cucu. Jadi berakhirnya itu yang ke-7 itu ya di almarhum Bapak. Almarhum Bapak. Gitu. Kalau misalnya kita kira-kira ya. Iya. Kira-kira berarti misalnya dari sepuh-sepuh AA gitu ya, itu misalnya minnya atau rata-ratanya usianya 70 misalnya. Iya, kita rata-ratakan. Berarti kan tinggal kira-kira 7 kali 8. 420 tahun. 560 tahun. 560. Kolotnya. Iya. Tapi lamun anu sejarah anu ngait Jampang mah anu sareng kan saurna desa Persi gitunya. Eyang santri teh saderekan sareng Eyang Karangbolong.
Oh, yang Partadilaga. Erang Partadilaga Martanagara. Saat Persima nu nyarioskeun Gabriel almarhum Majuju di Palabuhan, saur Majuju teh. Janten aya 3 saderek anu ka Jampang teh, tapi teh Cirebon mohon. Yang santri barang mah di Cirebon, teras di yang Partadilaga nu di Karangbolong, teras yang santri nu bungsu teh yang santri dalam saurna teh saur versi nu eta. Saur versi nu eta makana anjeunna nitipkeun teh kieu. Lamun hayang bisa ngabangun kudu ka yang santri barang. Ngabangun naon ya? Naon ngabangun naon dalam bentuk ngabangun naon cenah kitu. Janten etana museuran di yang santri barang. Karena beliaulah anu termasuk saurna, tapi da abdi ge rada ieu versina saurna anu ngiring ka Pungkur ngarencanakeun Masjid Demak. Makamnya di mana? Di Cirebon sebenarnya. Mohon. Yang santri barang teh. Wallahu alam namana saha di Cirebon mah gitu. Kan benten tempat sok benten nami teh nya. Yang Martanagara ka Karangbolong mah kan janten yang dalam Partadilaga. Teras di yang Cigangsa kan sana mina teh Seba Manggala. Yang Suba Manggala dalam santri kan gitunya, mungkin benten tempat benten nami. Ari saur versi kunaon pertanyaannya kan kieu, nah sih buat benten namina gitu. Karena waktu itu saurna teh masih dalam kurungan aya Belanda. Jadi pamingalih ka hiji tempat Robi nami teh supados Menghilangkan jejak. sanes menghilangkan jejak, supados perhetangan Belanda teh bahwa banyak gitu. Dari orang 3 itu jadi banyak gitu. Kage bunsin lah. Ya gitu model gitu. Ki apuh di Cimahi misalkan, di Pasir Ganceng apuh ki misalkan, dibalikeun gitu. Supaya kadanguna gaungna lebih banyak gitu. Saurna mah gitu Yang barang yang santri barang. Yang santri barang. Itu beliau diidentikan kepada kemampuan membangun. Berarti kita harus bawa Apu sama Barjo ke sana. Ya. Belajar membangun rumah tangga. Belajar membangun rumah tangga memang kudu kadinya ki. IPA loh ge, Pak. Diajak Pak. Janten kan aya mitos anu diangkeun ku kasepuhan ka Pungkur eta karahayuan bahasananya. Karahayuan teh panginten naon bahasana? Karahayunya. Karahayuan mah kedah ka Karangbolong. Gitu, nyuhunkeun kabarokahan karahayuan mah di Karangbolong. Upami ka Cigangsa mah kabarokahanana kedah ka kiaian gitu. Janten eta mah lungsuran ajengan we gitu ka handap-handapna teh sanaos dengan versi-versi yang lain. Pakarang-pakarangna gitunya. Pakarang kan sanes pakarang santri gitunya, kayak naon sih gobang lah, kayak keris lah, kayak berbagai macam lah gitu senjata. Lamun diperhatikan kieu emang dulu teh identik antara pesantren atau napi antara ajengan sareng persiapan mempertahankan diri gitunya, beli serangan hingga mempersiapkan senjata, atau memang Kapungkur teh hobina ngababad gitu. Nggak babad alas harusnya kieu mau ngadamel padepokan nggak babad alas dengan senjata-senjata nu aya tiasa wae kitu panginten tiasa wae kan kieu nya anu katampi ku abdi gitu tipun Bapak. Jadi Mbah dalam santri itu mungkin kurunnya belum masa Belanda. Nah gitu. Jadi menurut versi tipun Bapak gitu. Jadi beliau ke tanah Surari itu, ke tanah Jampang itu ya bukan karena waktu itu pelarian dari Belanda, bukan. Itu yang katakanlah pelarian waktu zaman Belanda itu yang dalam bukan yang dalam. Yang Gunung Sungging Salengang. Raden Asep Soka Surya Kusuma. Nah, itu memang kejadiannya memang waktu Belanda.
kan rentang lagi 500 tahunnya upami dihitung tina 8 tadi berarti kan 400. ya 1400 sekian. Sedangkan VOC itu kan secara resmi itu dicatat dari 1602 sampai 1709. Jadi berarti sebelumnya berarti sebelum itu. Luka sebelum pedang Belanda sebelum ke tanah Jampang. Ya tiasa wae. Mungkin di luar Matos itulah Belanda teh. Tapi Londo teh nya. upami versi tipun Bapak mah gitu tipun Ua deh gitu kan. Ti Haji Abandi itu jadi Mbah dalam santri ngalih ke Jampang itu memang bukan karena memang ada tekanan-tekanan dari pihak Belanda. Enggak ada. Murni memang untuk menyebarkan Islam. Nah, cuman kan kayaknya terus awias di versi Cijemlong gitu nya. Jadi pas Mbah dalam santri ngalih ke Jampang itu di Jampang itu terus aya kasepuhan. Anu disebat Mbah Jarujati Jampang Manggung. Nah, Jaru atau Jaru upami riwayati pun Bapak mah Jaru pakai R. Jaru Jati. Jampang Manggung. Nah, jadi Mbah santri dalam itu ya, Mbah dalam santri itu mengunjungi beliau dulu gitu loh. Mampir di situ. Di mana Mbah Jarujati itu? Mbah Jarujati itu padumukanana di Hulu Ciletuh. Di Hulu Ciletuh. Berarti kan kita tinggal ngusut di mana Hulu Ciletuh gitu. Di Mataram atau di mana gitu. Nah, di itu teh Cimerang teh. Di mana? Cimerang teh itu non Hulu Ciletuh. Hulu Ciletuh teh Lengkong ya. Mau di Lengkong Cimerang. Upami ningali kana Jarujati Jampang Manggung kan di ditu di babakan Citalahar nya di eta di huluna Ciletuh. Cimerang kan lebetna teh baheula mah ayeuna mah janten Bojong Lopang. Mohon. Cimerang mohon. Upami dongkapna ka Jarujati Jampang mah berarti ka Cimerang heula. Nah, Mbah dalam santri itu ke Mbah Jarujati Jampang Manggung itu ya lancek gitu. Ibarat lancek, bukan berarti walau alam entah senaksa sedara atau pokoknya baris lancek. Baris kakak. Nah, lagian pula usia konon kabarnya lebih sepuh Mbah Jarujati Jampang Manggung. Nah, sempat ditaruh Mbah Jarujati Jampang Manggung itu Ki Adi dek naon ka dieu gitu. Jadi aka. Nah, bahasannya juga aka. Nah, menurut riwayat Cijemlong mah aka. Jadi bukan kakang, bukan aa, bukan akang gitu ya, tapi kak gitu, aka. Nah, tinggal kita mempelajari dari sisi bahasanya aja. Banten. Dari mana? Gitu. Banten. Ya. Kakak mah Banten. Kak itu kula aya rencana bade menyebarkeun aliran anyar anu ayeuna diagem ku kaula. Nah, hapunten dieu nya numutkeun versi Cijemlong mah. Jadi Mbah Jarujati itu waktu itu agemanana benten. Agemanana saur Mbah Jarujati Jampang Manggung, lamun kitu aka jeung Adi beda dina urusan ageman. Tapi kan urang silih doakeun, urang silih dukung, urang silih bantu ngeun tempat ke anjeun mah Ki Adi tuh di belah kidul. Gitu. Jadi Mbah dalam santri itu selain memang anjeun getos gaduh hasil istikharah lah mungkin. Jadi rencana bade ka Pakidulan katabih diperkuat ku kasauran Mbah Jarujati kabelah kulon kabelah kidul nyagubrag di Cigangsa. Malah numutkeun versi anu katampi ku Simkuring mah bumi pertama, rumah pertama nu dibangun ku Mbah dalam santri itu yang sekarang itu adalah lokasi SMP Kadaleman. Oh, nu eta. Itu dia. Pasir eta. Di pas SMP Kadaleman. SMP Surade apa itu? SMP 5. SMP 5 ya? 5.
Nah itu aja berarti yang sekarang itu aja lah pas belokan kaci. Nah geningan Ya. itu. Belokan ke Batu Suhunan. Kabat. Satu aja Batu Suhunan heula, terus lewat. Mereka Nah, tadi Pak SMP 5 Ya. gitu tadi dibaca. Cuman karena seueur gangguan satu galak binatang buas gitu ya. Jadi beliau beristihoroh. Hasil istihorohnya itu adalah Mbah Dalem itu nyanak bokor yang terbuat dari emas dan beberapa cangkirnya. Kemudian bokor itu ditaruh di sungai itu, Sungai Jigangsa. Ternyata maju ke. Berarti malah naik. Ya, bukannya apa karena harusnya aliran air itu kan ya Lawan aliran. Kuduna palid gitu nya. kenal paling ari ieu kalah kagirang malah kagirang. Nah, termasuk kan kieu upami ningali berat jenis emas itu kan lebih berat daripada berat jenis air. Kedah nama kan ngalalap. Tapi ieu malah diikutilah ku Sembah Dalem nya dugi ka tempat anu ayeuna teh Pakuleman dirinya Pakuleman anjeunna ayeuna didinya gitu. Anu rencana hayang bikin universitas ya. Didinya. Universitas Santri Dalem. Tapi kan numbutkeun sejarah versi Cijemlong mah gitu, Mbah Dalem santri teh henteu nyalira. Nya salianti garwana nyata eyang istri oge sareng raina nyata Eyang bungsu. Mbah Raden Jayamandala. Jayamandala teh Raden Bungsu teh nya yang bungsu teh. Anu ngalih ka Bogor. Ayeuna Pakulemanan di Cimande. Nah, gitu. Jadi Adi teh anu di Cimande teh Adi. Bahkan ada cerita lah gitu kenapa sampai beliau harus pindah kembali ke Bogor. Itu pun atas izin dan restu ti Sembah Dalem. Nah, cuman yang menarik kan tipun bapak. Kunaon Mbah Dalem santri teh lebih dikenal Mbah Dalem santri. Dan jenengan nama seueur anu terang. Ya. Jadi perselisihan lah gitu di situ nama beliau itu siapa yang sesungguhnya. Jadi oleh masyarakat sekitar, berarti masyarakat sekitar tos aya. Masyarakat itu sudah ada waktu itu. Beliau itu diberi gelar santri itu ya karena beliau suka sholat. Nah, jadi sesuai dengan misi beliau memang berdakwah, menyebarkan Islam seperti itu. Sebut weh Mbah Dalem santri itu Mbah Dalem santri. Ya meskipun unik ya. Ya. Di mana masyarakat tahu bahwa yang sholat itu santri. Nah itu kan sudah dari awal itu sudah ada informasi, ada persepsi umum ya bahwa upami nu kitu teh disebatna santri. 1400-an berarti. Nah kan biasa jadi kayaknya masyarakat sekitar meskipun harita memasikannya salibnya memang terang sifat-sifat seorang muslim itu suka sholatnya. Nah atau ada kemungkinan kedua jadi ketika beliau memang berdakwah dan kemudian waktu itu banyak pengikutnya santri karena beliau itu rajin katanya sholatnya gitu, jadi sehingga lakob atau julukan gitu ya, gelar kesantrian itu disematkan ke Sembah Dalem seperti itu. Nah, jadi unik sebenarnya masalah Sembah Dalem itu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat mempertanyakan mengenai namanya. Bukan nama dalam arti nama aslinya, tapi sekaligus penyebutan. Karena bagi kami dari keluarga Cijemlong mah kita bilangnya itu Sembah Dalem. Ya, Sembah Dalem. Memang katanya beliau adalah Dalem. Dalem itu mungkin bupati ya. Tapi bagi versi kami orang Cijemlong, beliau itu bukan hanya Dalem, karena panggilan Sembah Dalem itu bisa ke seorang raja, bisa ke seorang resi, atau juga bisa ke panggilan kepada ya ulama besar waktu itu. Ya seperti kita lihat aja di pemakaman lain di Tatar Sunda ini kan biasanya Sembah Dalem gitu. Nah, yang saya masalahkan dari mana santri Dalem itu loh. Itu. Kan kita ada yang nyebutnya santri Dalem. Bahkan nama anu ngajeblang ceket bumi ceket ieu nanti aliyahnya dia tertera Jalan Eyang Santri Dalem. Saya sempat mempertanyakan itu dari mana ini nama.
Referensi nama. Tapi bukan berarti kita ngotot tentang nama itu ya, masalah sebutan maka sah-sah saja. Apalah arti sebuah nama. Tapi kalau kita untuk menjaga otentisitas berarti ya. Nah, karena numutkeun versi anu katampi ku pribados ti pun bapa ti bapak ti pun aki terasa gitu. Jadi beliau itu adalah sembah dalem. Sok jadi bah dalem lah gitu, bah dalem, sembah dalem. Nah itu dari situ saja gitu, dari masalah nama saja. Simbah dalam sembah dalamnya. Sembah dalem. Tapi kan kayaknya seueur geuningan anu mengakui bahwa beliau itu turunan ti yang Cigangsa. Kontunya ka Surade. Ya. Surade terus di ka naon itu Ciranca lah Ya, gitunya. betul. Ciranca malah panginten lungsuran-lungsuran termasuk lungsuran-lungsuran anu ka Haji Tajudin ka Ya. dinya kan gitunya. Ya. Nyariosna di mana terpecahan eta namang. Ya. Kan kieu sembah dalem itu putra nama mung dua. Eyang Nanggaprana, Eyang Sanggaprana. Nah, Eyang Nanggaprana itu cikalnya lungsuranana aya anu ka Cibuntu nyata termasuk Ciranca Ciherang Cibuntu lah gitu nya. Cibuntu termasuk eta pameget. Anu lungsur ka Cibuntu teh pameget. Anu lungsur ka Jagamukti istri. Anu sok disebut menghidung. Margi karena tos yuswa sepuh oge rambut nanti masih hidung we. Termasuk anu ka Cidodo Tegalame. Mengbodas. Eta mah mengbodas. Ngorak kene tos wisan. Tak ipal ge ngorak kene geus wisan. Gitu. Nah gitu. Termasuk ka Cimahi. Itu ti Cikal. Nah, ieu menurut versi Cijemlong. Mohon. Upami Eyang Sangga mah putra bungsu dari Mbah Dalem itu turunanana ya ayeuna di Cihaur Kuning. Teras deui ka dieu we ka Batu Suhunan, ka Nagrak, Seula Eurih, termasuk Surade. Surade ti Eyang Sanggaprana. Tapi itu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Da di Surade ge aya anu ti Eyang Nangga. Suradewi ya. Wallahu a'lam eta. Wallahu a'lam. Suradewi mah saurna ge sami oge runtuyan ti simbah dalem gitu nya. Mungkin bae. Janten kan kieu anu menarikna sembah dalem teh berdasarkan versi anu katampi gitu nya. Pas sumping ka Cigangsa teh kan beliau diiringkan dengan 40 pengawal. Nah, upami versi Cijemlong mah teu nyebut 40 pengawal, tapi 40 santri. Diiringkeun ku 40 santri. Nah, upami dikaitkeun kana ilmu fikih kan menarik sebenarnya. Upami dikembalikan kana ilmu fikih ini menarik. Jadi memang syarat sah Jumat itu kan 40 orang berdasarkan madhab Syafi'i. Nah, jadi anjeunna berangkat ka dieu teh gitu nya. Terus tiasa ngadegeun Jumatan. Santri 40. Da can ditambah raina teh ya. Ya termasuk yang 40 itu sendiri kan berarti kan beranak pinak gitu nya teras jadi. Dan unik Gak apa-apa udah melangkah ke sesi berikutnya ininya. Jadi salah satunya penyebaran Islam itu ya beliau itu ya dengan menikahkan putra-putra dan juga keturunan santri-santrinya itu untuk menikah dengan warga masyarakat. Jadi bisa wae kan kieunya karena kanya guru ya. Kanya guru ka murid kieu nya ka santri tiasa wae anu meskipun murang kalina mung 2. Murang kali asli mung 2, bisa wae santri-santri dianggap murang kali, dianggap anak. Hingga keturunan ke bawahna mengaku bahwa keturunan ti Eyang santri. Ya itu sah-sah saja ada gitunya boleh-boleh saja lah gitu. Kanggo abdi secara pribadi mah kanggo warga masyarakat Surade khususna lah gitunya. Ya, sadayana lah anak turunan atau panggilkeun disebut nate naon seuweul siwi Mbah Dalem santri sama seperti itu. Jadi kesimpulan orang waktu harita kan meureunna lamun masyarakat tema aya tapi kan tidak terkenal gitunya. Iya. Teh lamun darah tema ngaliran teh darah biru kan gitunya, darah koneng misalkan darah hejo gitu. Macam-macam gitu. Ya. Darah belang jagong kan bisa gitu. Artinya kan kieu seolah kan kayaknya sewilayah Surade
Sewilang sudah seolah semuanya keturunan Sembah Dalem kan gitu. Sementara Simbah Dalem kadit kan tos aya masyarakat di dieu teh. Sudah ada masyarakat sekitar. Nikah. Hanya Jelas ditingkatkeun. semua turunan gitu. Oh, nya juga nama Nikah turunan ditingkatkeun. terus seperti itu. Tapi kan kieu nya anu sakaterang abdi gitu nya berbicara mengenai informasi ngangku turunan gitu nya. Ngaku turunan itu kan harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Ya dibuktikan salah satunya dengan pusaka. Nah, itu yang memperkuat. Jadi konon kabarnya nuju kempelan Inohong Surade di Surade teh di bumina Pasamsu. Pasamsu teh ramana Kang Budoynya gitu. Termasuk waktu sarita aya pangresa Pak Wadana naon teh ramana Kang Eden lah pokoknya mah ramana Kang Eden. Nah, sehingga dicatatkeun di dinya. Dari berbagai versi dikempelkan terus ditulis. Maka aya data di Kang Eden. Cuman memang sayang ini Kang Eden teu hadir gitu. Bisa ditelusuri ke sana. Nah, jadi ini kan versi dari berbagai macam bisa ieu wae ada versi mah bermacam-macam versinya. Ngan anu katampi tipun bapa mah ti Cijemlong gitu. Jadi sah nyebatkeun urang misalkeun bukti ti Cigangsa teh, ti Cigangsa gitu nya. Itu memang salah satunya ada pusaka. Dan waktu itu pusaka itu ngabubrug di Cijemlong teh. Nah, sepertos abdi ge tacan katos ningali gitu nya. Enggak apa-apa ini dibilangin ya. Heeh. Pemi ayam lo disimpan di ya malahan mamun ayam mah. Jadi aya naon nu disebat ieu teh Karemong Cinde. Karemong Cinde teras deui aya samping kuluwung. Samping kuluwung teh samping anu teu aya jahitan tengah. Buleut itu kan terus kanan. Itu konon kabarnya itu buah tangan eyang istri. Nah, itu juga. Tapi apana ieu pasti ti Sukapura. Mung eyang istri mah ti Sukapura. Upami versi ti Cijemlong. Teja Kusuma di Sukapura. Anu ti Sukapura anu nikah sareng Eyang Sem Raden Teja Kusuma. Di buku nu Pangeusi Pajampangan. Mohon di buku nu Pangeusi Pajampangan Raden Teja di Sukapura eta mah asli. Nah, termasuk kan aya gobang sabaraha hiji gitu. Terus aya keris, bahkan aya keris anu sarangkana unggul. Eta teh digantung-gantungkeun di para di bumina pun Ua di Haji Abandi. Gitu karena beliau memang anak lelaki yang tertua waktu itu. Nah, tapi ada yang menarik nanti kieu teh. Ya kasadayana gitu punten. Jadi saur Wahaji teh engke di mana maot Mang Topa teh pun bapak gitu. Tong aneh, barang-barang eta hilang. Memang teu aya ieu teh. Jadi kita juga sesama sepupu saja sampai saling curiga, jangan-jangan iya di anu ya. Itu kan gitu. Sebagai emang aneh, aya. Nah, bisa jadi gitu, bisa jadi. Diam-diam Barjo ternyata aya kuluwung gitu. Tanpa samping. Tapi dah samping kuluwung teh nya waktu harita tos lapuk. Jadi di upami di kitu teh tah. Itu. Nah, waktu itu mah memang jadi pusaka-pusaka teh aya. Ini kan kinya masalah pusaka, berbicara pusaka, aya pusaka teh anu memang gagaman eyang Mbah Dalem, aya pusaka teh gagaman terputrana, aya gagaman santri-santrina. Matak tong aneh lamun jumlah misalkan jumlah pusaka seueur. Sebatkeun ti Cigangsa, ya mungkin wae putrana ge ngalanglang buana euy nya. Tapi anu jelas anu berdasarkan versi ti Cijemlong mah anu dicepeng gagaman langsung Mbah Dalem mah nya Karembong Cinde, ya samping kuluwung, terus ada cincin, terus deui aya kujang, termasuk aya gobang. Nah, termasuk bokor mas. Pas awal dianget dari Tah ka mana bokor mas ragragna itu ka Cidodo.
malah punten-punten gitunya, konon kabarnya ada di pihak anu, tapi ketika disusul waktu itu anjeunna oge teu ngangken, teu aya tos teu aya maksudna tos teu aya. Jangan-jangan dilebur gitu. Ya gitu. Lebur gitu sekanyawan ku dulur lebur we gitu bisa aya nu kitu. Ya kan bisa. Pasti diical. Dilebur mah pasti diical. Dan itu ya Gusti Allah lah yang maha benar, yang tahu memang pusaka Cigangsa yang asli, yang sesungguhnya. Wow. Berarti kan kalau misalnya kita berpatokan pada ya sembah dalam santri gitu ya. Berarti artinya penyebaran Islam itu dimulai di Cigangsa. Dimulai di Cigangsa. Titiknya di situ, titik terangnya di situ. Titik terangnya di situ. Kan lamun tina versi buku Jampang mah setelah papenak sareng yang Jampang Manggung teh tujuanna ka Curug Pamerangan. Nah, Curug Pamerangan teh diprediksi Curug Pamerangan teh Jampang Kulon. Jampang Kulon mohon. Curug Pamerangan teh ya kemungkinan waktu harita karena mungkin beh ditu tacan aya kawadaan teh naon gitu nya bisa saja Curug Pamerangan teh Cigangsa gitu Jampang waktu sarita teh. Upami tujuan awal keberangkatan berdasarkan versi anu ti pun Bapak mah, jadi justru malah profil Mbah Dalem gitu sapertos pangadeganana gitu itu kurang detail, lebih detail keneh Mbah Jarujati. Konon Mbah Jarujati itu rambutnya panjang dan digelung. Mata kena naon urang digelung gitu. betul nah enggak ya malah gitu. Digelung. Kan gelut keneh ya. Nah, Jarujati Jampang. jadi memang ari numutkeun versi eta mah jadi Mbah Dalem ulama putrana na anu janten ulama nanggaprana. Terus sahana itu ulang kiai gitu. Ya. Sadayana makamna di Cigangsa kecuali Eyang Endan upami karuhun abdi mah itu di Ciherang makamna. Oh di Ciherang. Ya, buyut berarti di Ciherang. Oh, Mbah Endan teh nya. Ya, Mbak Endan teh di Ciherang. Jadi pantas ya orang Jampang siga Barjo gitu ya, ka orang Surade ka abdi khususnya siga Oh, panggagahna. kakak pokoknya Iya. meskipun secara usia abdi lebih sepuh ieu mah wawantunan. Mungkin karena ada itu kali ya, ada latar belakang sejarah lah. Ya. Memang jadi upami berdasarkan versi eta mah kedatangan Mbah Dalem ka Jampang dan memang untuk menyebarkan Islam we. Untuk Aya nu menyebarkan Islam. versina almarhum Haji Daud. Haji Daud Ciranca. Ya, Janten ciri-ciri Cigangsa teh dina dedeg gitu nya. Dina postur tubuh badag jangkung Iya, gitu. betul. Tulang kasar. ulang kasar. Ciri nu paling utama cepil sonten rebing. Ya. Gitu. Jadi lamun ningali cepil nu rebing jangan-jangan Cigangsa ya. Itu sama yang Ayat ciri nu sejen. sembada Berbulu. udah ada berbulu. Berbulu. Mata pas sin kuring lagi pas ningali dah ada menang tebuluan sih. Pada sedih hati. Jadi gitu. Aya teh buluan saeuting gitu. Jadi itu jemros gitu. Itu jemros gitu. Tapi kan what is bulu gitu. Apa sih bulu gitu. Gitu. Soalnya kan kieunya kamari di menuju obrolan di Salenggang. Dulu Salenggang teh kan nya kalaresan ti putih pun biang mah nya ti Abah mah ti Abah Haji Tajudin mah kan eta mah langsung ti Cimerang dongkapanana gitu ti Bah Onang terus ti kahanapanana dugi ka Haji Tajudin tapi aya kaitan sareng Cigangsa gitu. Pasti aya kaitan. Kaitan sareng Cigangsa. Ayeuna sapertoski kan anu bubrag ka Surade melalui dengan pernikahannya eta kan tos pasti. Mata tadi oge cek sim kuringnya urang Surade mah sadayana keturunan Cigangsa teh da
sangat wajar, sangat bisa diterima dengan akal karena terus apa namanya pernikahan terus seperti itu. Kan ini juga yang misalnya di zaman itu ya, zaman Mataraman lah, itu kan kesultanan ya atau kerajaan lah, monarki lah, yang identik dengan Islam itu kan ada di Urang ya, di bagian barat Jawa bagian barat itu kan ada Cirebon, ada Banten. Tapi yang unik adalah di Banten khususnya itu, dalam tanda kutip ini ya, tidak seluruh masyarakat Banten berKTP Islam. Sedang di Urang, di Pajampangan lah, kan yang Abdi tahu baru masuk dalam tanda kutip agama lain itu kan baru-baru. Sebelumnya kan yang Abdi tahu ya, hampir semua, bukan hampir semuanya orang Jampang itu Islam. Abdi jadi penasaran gini, bagaimana sebenarnya dulu metode beliau ya. Nah itu ya, itu yang paling penting, itu yang paling penting. Metode dakwahnya gitu ya. Karena kan dulu ada ageman lah, katanya wali-wali dahulu itu, Abdi lupa bahasa Arabnya, pokoknya kira-kira seperti ini artinya. Jadi sebelum kami menjadi atau melakukan sesuatu, kami adalah duat atau dai. Gitu ya. Nah, meskipun kan gini, jadi ceritanya waktu Abdi main ke Wetan, ke Tatar Galuh lah, ada teman yang memang dijadikan referensi kok Abdi. Ketika Abdi tanya tentang Jampang, itu beliau mikirnya agak lama, terus tiba-tiba beliau menceritakan sebuah kisah yang masanya itu sezaman dengan Kanjeng Nabi. Jadi setelah Tarumanegara runtuh, terus kemudian kerajaan dibagi menjadi dua, ada yang di Wetan dipisahkan oleh Citarum gitu. Nah, ada seorang resi, guru resi yang luar biasa, yang Reti Kandayun. Dia kemudian mendirikan Kendan yang sekarang kita kenal dengan Nagrek, kemudian mendirikan Kasepuhan Galunggung ya Bu ya, kemudian dia mendirikan Galuh. Nah, beliau ini punya anak 3. Anak 3, salah satunya adalah Eyang Sempak Wajah. Nah, Eyang Sempak Wajah kemudian diperintahkan oleh ayahnya karena melihat bahwa ayah kemungkinan jadi resi, tidak menjadi raja atau yang lainnya. Jadi dari ketiga anak beliau yang semuanya laki-laki ini kan yang menurunkan darah resi itu yang Sempak Wajah. Nah, suatu ketika yang Sempak Wajah ini diperintahkan oleh bapaknya untuk ke Jampang. Meskipun kalau Abdi lihat tahun itu yang disebut Jampang itu bisa jadi ya, Pia. Itu dari Segok Banten sampai Pangandaran. Gitu. Nah, adanya yang Jantaka itu kan memang kemudian diperintahkan ke Denuh, menjadi raja di Denuh. Nah, ketika dia ke Jampang tugasnya cuma satu, untuk membawa kembali sebuah babon lah, sebuah kitab yang isinya adalah nilai-nilai luhur. Nah, ketika beliau pulang, meskipun berhasil tapi dianggap belum sepenuhnya berhasil. Nah, hingga kemudian dikasih tugas kedua karena dianggap belum sempurna mengerjakan tugasnya. Beliau disuruh mencari jawaban dari 3 pertanyaan. Akhirnya beliau melakukan pengembaraan ya ke peradaban-peradaban besar, waktu itu India, terus Cina. Nah, hingga kemudian beliau sampai ke Mekah. Nah, di Mekah walau alam dia ketemu sama siapa. Nah, pulang kembali membawa jawaban yang sama dan itu adalah jawaban terbaiknya. Nah, di Galunggung, di Galunggung, Eyang Sempak Wajah ini dikenal juga dengan nama Syekh Agung. Bahkan di lingkaran inti Kagalunggungan ini beliau punya nama yang yang menggunakan asma Allah, yang artinya sudah bisa dipastikan bahwa beliau adalah Muslim berarti. Ya. Itu sekitar tahun 620 sampai 640-an. Wah, berarti udah zaman periode sahabat berarti. Periode sahabat, periode tabiin lah. Ya,
berarti. Bahkan bisa jadi ya sezaman sama Kanjeng Nabi ya kalau 650-an. Iya, 600 ya. Jadi sebelum hijrah. Iya. Nah, beliau kemudian menjadi guru resi yang luar biasa, dikirim kembali ke Jampang. Nah, kenapa alasan bapaknya menyuruh mengambil kembali kitab suci tersebut? Kita sebut kitab suci lah, karena waktu itu menurut bapaknya Jampang sudah mengalami degradasi, kehilangan identitas. Ketika Abdi kejar ke narasumber ini, sejak kapan sebenarnya Jampang mengalami degradasi identitas? Beliau bilang semenjak tahun 111. 111. Nah, kalau Abdi tanya ke sumber yang lain, itu sama dengan pembabakan tahun kerajaan Jampang Manggung. 111 ya Jampang Manggung. Ya, karena Jampang Manggung itu kan dalam sebuah versi didirikan oleh Aki Sugiwanca ya Ki ya. Sugiwanca. Ya, adiknya Aki Tirem, sedangkan Aki Tirem itu kan tahun 130-an. 130-nya. Itu. Nah, artinya zaman Kanjeng Nabi itu sudah ada seorang Muslim yang masuk ke Jampang. Iya. Tapi yang jadi pertanyaannya, Abdi suka bertanya-tanya gitu ya. Seberapa penting sebenarnya seorang manusia itu kemudian menegaskan bahwa dirinya adalah seorang Muslim. Artinya secara nilai Abdi yakin tidak ada bedanya dengan nilai karuhun urang ya, kasundaan lah dengan nilai Islam. Seperti misalnya ketika tadi bercerita waktu Sembah Dalem santri datang pertama kali ke sini menemui seseorang yang dianggap kakak, kan tidak ada penolakan. Ya, tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan. Malah beliau memberikan dukungan. Iya. Nah, itu dia. Malah beliau memberikan dukungan. Beliau yang jadi pertanyaan Abdi gitu ya. Pertama adalah metode dakwah beliau. Itu seperti apa? Kalau urusan pusaka, Abdi yakin pusaka itu tidak bisa didikotomikan bahwa ini adalah Islami atau tidak. Gitu. Karena ya jangankan pusaka dalam bentuk benda gitu ya. Al-Quran sendiri itu kan kalau bagi kita ini kan adalah pusaka gitu ya. Hingga kemudian dibentukkan dalam bentuk mushaf. Nah, itu yang pertama gitu. Abdi masih penasaran metode dakwah terus kemudian aliran persebarannya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga adalah ketika Abdi coba bikin runtutan. Itu dari tahun 570 baru keluar lagi nama atau tokoh yang identik dengan Islam itu tahun 1357, yaitu Eyang Bunisora. Eyang Bunisora itu kan pamannya Eyang Wastukancana, ya, adiknya Lingga Buana yang gugur di Buban. Nah, beliau ini kan punya julukan guru di Jampang. Meskipun sampai sekarang Abdi belum ketemu referensi beliau ini apakah memang orang asli Jampang atau orang di luar Jampang yang kebetulan jadi resi bikin Binaya Panti Jampang di sini. Itu tahun 1357 Binaya Panti Jampang. Hingga kemudian di Jampang itu dikenal dengan Tanah Jawara. Nah, ketika Abdi kejar, apa sih arti Jawara sebenarnya? Selama ini kan kita kalau dengan kata Jawara itu identik sama kadugalannya, orang-orang yang jadi preman apa segala macam. Ternyata menurut beberapa sumber mereka sepakat Jawara itu siga aya nama sarjana. Iya, betul. Dan memang gitu lah. Jadi kalau misalnya ada orang tua nanya, "Wih, anak saya alhamdulillah nama tos jantan sarjana." Jadi level kelulusan seseorang ketika dia sudah lulus tahapan pendidikan tertentu, maka dia berhak mendapatkan titel Jawara. Nah, kemudian Abdi bertanya, apa sebenarnya nilai yang diajarkan untuk menjadi Jawara? Ya, sebenarnya kan gini aja. Pengertian Jawara, kapungkur disebut Jawara, di mana aya tokoh anu tiasa ngayomi, ngemong lah gitu ya terhadap masyarakat, itu diberilah titel Jawara. Dulu teh gitu. Dan memang seorang Jawara teh saya setuju dengan istilah sarjana. Jadi
selain berwawasan luas, kemudian berilmu, dan sampai mereka menguasai teknologi saat itu gitu loh. Seperti cocok tanam dan lain sebagainya. Warga Jepang kan cocok tanam, petani lah seperti itu. Nah, termasuk kan Mbah Dalem Santri oge gitunya. Beliau tidak semata-mata hanya menyebarkan Islam ngajar di masjid lah. Ngajar di masjid seperti kiai sekarang lah gitu ya. Seperti saya lah gitu ngajar di majelis saja. Jadi beliau itu ngajar di lapangan pekerjaan, ngajar cocok tanam dan lain sebagainya. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi penyebarannya itu cepat. Dengan beliau punya gobang saja, itu Ya. sudah menandakan bahwa beliau memang ahli lapangan. Ahli lapangan. Nah, itu maksudnya. Jadi kita berbicara satu ya, perlu saya luruskan mengenai masalah pusaka. Jadi masalah pusaka bukan hanya sekedar kita dalam tanda petik pusaka itu sesuatu yang apalah gitu ya. Nah, cuman kan satu sisi bisa diukur sekarang dengan teori metalurgi kan bisa diukur itu pusaka teh. Tuanya berapa? Umurnya berapa? Nah, itu maksudnya. Berbicara pusaka teh, sanes masalah kaitan dengan hal-hal mistis atau apapun lah seperti itu. Nah, sehingga sepertos Mbah Dalem Santri oge gobang nate seueur. Memang beliau ahli kerja. Terus kan mau mungkin gitunya gobang harita seueur kalau tidak tahu tentang ilmu pandai. Ilmu pandai teh. Ilmu pembuatan senjata gitunya. Senjata. Terus kan ngaita sareng pemilihan bahan. Ya. Pemilihan bahan kan pemilihan pusaka barang dan bawa sebagainya. besinya luar biasa. Nah, terus kianya punten. Ya aku teu nyari tajang nyarios wae ya. Nah, jadi perlu dipahami kembali disepakati kembali oleh kita bahwa gini, tapi dengan tanpa menyinggung atau apa ya. Kita mohon maaf dalam hal ini. Tidak mungkin Mbah Dalem itu punya misi menyebarkan Islam lah. Kalau di sini belum ada orang. Nah kan itu. Mata nyebarkeun teh berarti Ada yang orang sudah ada. Dan memang orang-orang kita itu memang banyak dari berbagai daerah waktu itu dikunjungi. Jadi ibarat kata mungkin Mbah Dalem itu adalah dalam tahap penyempurnaan. Kita karuhun-karuhun urang nu aya di Surade, nu aya di Jampang, tos gaduh ageman, terus memiliki wawasan, filsafat dan lain sebagainya. Nah, disempurnakanlah ku Mbah Dalem. kaitan itu ya. Ya, seperti itu. Kaitan penduduk asli nama mungkin kaitan dengan jeung jewokan. Doana gitunya, doana jeung jewokan dongkap misalkan simbah santri disahadatkeun gitu jeung jewokan Ya, sholawatkeun. sholawat gitu. jeung jewokan disahadatkeun, terus dan lain sebagainya disahadatkeun. Baru gara jeung jewokan mah apa? Anu menarikna kan kieu nya. Anu menarikna kenapa Islam sebegitu pesat di Jampang Air. Nah, jadi menurut versi tipun Bapak mah karena Mbah Dalem itu dalam penyebarannya itu memang beliau mengedepankan akhlak. Itu selalu menghindari terjadinya pertikaian, perselisihan, akhlak yang ditonjolkan, yang dikedepankan, dan beliau itu memang jadi guru bukan hanya di majelis. Tapi memang beliau turun ke lapang membimbing cocok tanam dan lain sebagainya, membina kehidupan. Termasuk yang jawakan untuk berbagai macam. Ya, bisa seperti itu tuh. Terwariskan juga. Iya, terwariskan. Sekedar untuk menuntut ilmu lah kasar untuk misalnya pengasihan. Tapi kan tong ningali ka dieu gitu. Bahasa jeung jewokana kan tong ningali ka dieu. Ya, yang dibaca kadinya namanya doa-doa warisan ti Cigangsa teh itu turun karena terus cuman berakhir di pun di Waji Aban di alun versi Cijemblong mah tah tidinya tidak dipelajari lagi oleh kita gitu loh. Itu ada ini ti Cigangsa ini nasabnya ti Cigangsa misalkan ilmu ini teh seperti itu ya Allah. Nah, kembali lagi ke belakang kunaon misalkan Mbah Santri itu ada
ada beberapa versi yang menguatkan atau menduga bahwa beliau itu dari tanah Banten, tapi meskipun asalnya dari Cirebon. Bahasa Surade asli itu mirip jeung belah kulon. Dewe. Ayeuna aya bahasa lemesot teh. Ya. Gitu. Dewek. Bahasa dewek. Yalah ieu naon Dari sisi bahasa, Mas. Gitu. Jadi bahasa Lentong gitu nya. termasuk dari lentong urang Surade itu henteu kabelah wetan. Tapi Kulon. ya kadar aya katepaan belah wetan wajar. Pan ayeuna tiasa kuliah di Bandung atau di mana seperti itu. Ya jadi dari sisi budaya saja. Nah terus terwariskan beberapa saat kemudian, nah mungkin di era sekitar tahun 1900-an lah gitu ya. Itu para ulama Jampang itu kebanyakan mondoknya ke Banten. Ya sekarang saja. Jadi para santri di wilayah Surade itu maksudnya belah wetan. Yaitu justru tahun berapa? 1900 mulai rame santri belajar ke luar gitu ya. Itu memang ke Banten. Bahkan sekarang juga santri-santri alumni Banten kan itu banyak. Ya seperti Ka Cikadut. Teras deh ya termasuk pangintenan ka upami ayeuna mah nu aya panginten ka Caringin, teras deui ka Mbah Dimyati Cidahu gitu. Terus Cisantri Mbah Bustomi dan bahkan Banten Selatan. Jadi kita saja di sini di wilayah Cikangkung ya, itu banyak alumni ya, dan mereka dari bahasa saja langsung klop. Jadi maksana itu makan hanya salah satu alternatif gitu lah dugaan kita bahwa beliau itu dari sana, dari Banten. Ya. Sulitnya kan begini, karena Jampang dikenal tanah sepuh ya, itu diakui oleh siapa. Artinya orang yang dalam tanda kutip membawa nilai baru ke sini, itu kan berarti bukan orang biasa. Tidak sederhana. Itu ya secara sederhana. Iya. Nah, ini kan yang harus kita gali lebih dalam ya sebagai modal lah buat kita. Anu menarik berdasarkan versi-versi tersebut di Surade semenjak dulu itu tanah Jampang gitu. Meskipun orang mengatakan Jampang itu daerah apalah gitu ya, dengan identik agak sedikit miring lah, saya juga agak kurang enak gitu loh. Tapi justru di Jampang itu wilayah yang sangat damai, tentram, tidak terjadi pertumpahan darah. Jampang itu. Bahkan konon kabarnya kan Belanda juga kan masuk ke Jampang itu hanya tahun berapa itu mungkin setelah agresi kedua. Tahun seberapa? Iya. Zaman gerombolan. Iya. 42-49. Seperti Jepang nggak masuk ke kita. Nah itu aja gitu kan, selain memang kita diuntungkan di daerah yang pelosok lah katakan memang jauh, lebih dekat betul. Tapi Cikodehel Kodehel gitu, good hell. Cikodehel. Tapi kan anu menarik gitu ya. Jepang memang katanya masuk Jepang. Jadi Jepang terus kalau Belanda itu ya mungkin agresi setelah kedatangan Belanda yang kedua, dan pusatnya kan di Karet Jajar. Ya. Jadi tanah Jampang itu spesial sebenarnya, sampai orang luar itu nggak ada yang ke sini. Maksudnya penjajah gitu loh. Memang konon Belanda sauna memang menuju nanti ke tanah Jampang. Awal nanti. Ya Portugis ke menuju ke tanah Jampang. Mung kapungkur pan dermaga ujung gening tacan aya. Akhirnya ke Banten. Justru di Banten tujuan nanti ke Jampang gitu. Ya duka memang jalan ke Pungkur teh aya jalan setapak kacan atau sugan. Memang eta anu abdi secara pribadinya menarik kita aya naon di tanah Jampang sehingga punten Banten saja pernah diduduki ku Portugis. Banten saja pernah dimasuki ku Belanda. Gitunya. Tapi Jampang ya aman-aman saja seperti itu. Pernah beberapa tahun di Karet Jajar, di Durup kan?
Ke orang Jampang mau Belanda. Belanda nggak masuk ke sini gitu. Masuk, Ada dulu. apa gitu loh. Jadi pasar malam lah gitu. Harus jajar. Pak Cece-nya punya berarti ya. Jaga Mukti. Dan Pak Cece katanya juga masih ada turunan Cigangsa ya. Oh iya. Abdi teh ka Pak Cece teh aki. Baris Aki. Iya, tapi di jalur ibu. Ya. Pak Cece itu memang dari Cigangsa, tapi dari jalur ibu. Gitu. Kalau jalur bapak mah Pan Cece Subrata bin Haji Rosadi bin Ijran Widana bin Layawadana bin Soka Surya Kusuma anu makamna di Gunung Sunggi Salenggang. Jadi di antara cucu berarti cucu Raden Soka Surya Kusuma Salenggang teh ada yang bernama Ijran Widana. Ijran Widana menikah Kak Menghideung Cigangsa. Itu ti pihak ibu. Iya, Cigangsa ti pihak ibu. Matak seueurna di Cidodonya eta saderek-saderekna Cece Subrata mah. Eta mah aya saderekna Cece Subrata anu jenenganana Haji Samsi. Ngalih ka Cidodo itu. Pejuang lah itu. Ya. Tapi Cidodo ya katakanlah Cidodo Tegalame walau alam itu ti Cigangsa memang ti pihak ibu. Anu diantarana ngaruntuy pamaget terus itu ya ka Cibuntu, Ciranca, Ciherang. Da Cijemlong oke pada dasarna panghumaan cenah eta ngalih ka Cijemlong itu baru. Jadi Cibuntu. Hari ajaran spesifik atau khusus dari Sumba Dalem kemudian diajarkan secara terus turun gitu. Iya. Nah, hal eta abdi teh mengalami ke teh bahasana teh kaduhung lah aya nama ketika sepuh-sepuh terus teu aya. Mung jadi aya babasan-babasan, peribahasa, ilmu-ilmu anu seperti itulah anu diturunkeun. Ya seperti kieu lah contohna misalkeun nya ajaran Cigangsa salah satuna ulah medal sila upama kapanah begitu. Ulah medal sila upama sila Tong robah. Jadi teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan teh ya gitu. Tidak berubah ketika kita mendapatkan ujian dan musibah. Karena ujian musibah itu sendiri adalah pada dasarnya adalah pendewasaan. Karena gini ya. Kenapa ditanya itu? Ada kaitannya dengan yang tadi sebelumnya kita obrolin. Artinya kan setiap daerah punya kekhasan tersendiri, karakter tersendiri. Berarti kemudian hasil penemuan beliau pasti kan ketemu rumusan-rumusan nih. Betul. Gitu. Nah rumusan-rumusan ini kan yang kalau menurut Abdi harus juga kita pegang sekarang sebagai pewaris lah, pewaris nilai lah minimal. Jadi kia anu menarik Mbah dalam santri dina menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu yang dipakai adalah bahasa yang sudah ada. Jadi tidak dengan dalil-dalil yang sifatnya tekstual langsung pakai bahasa Arab. Tidak, tapi beliau itu sampaikan dengan tengah dalil lah. Bahasa Sunda tengah dalil lah gitu. Bahasa Sunda. Harita usum siloka pakai siloka. Pakai siloka. Seperti itu jadi ngajar. Sehingga ajarannya mudah diterima. Karena memang hal itu kan terus nyampak di urang. Terus nyampak. Seperti gitu. Kan sebelumnya kan dapat tugas untuk ngurusin irigasi ya Bu ya. Sekarang pan Cibereuman ya Bu ya. Saat pan Cigangsaannya yang karena kebetulan Ki Apu ini kalau dapat tugas-tugas kayak gitu itu cuma dijadikan media sama beliau, minimal dapat duit lah bulanan gitu kan. Sebenarnya yang Ki Apu lakukan itu bisa adalah mapping. Nah, mau tahu hasil penemuan Apu selama kemarin ditugaskan di sana. Kayak gini apa ya? Juru talungtik lah gitunya. Ya mungkin karena panggilkan salah satu ya tadi
ya kayak tang bagian tang itu nanya kena kopi jadi kena irigasi gitu. Karena panginten garapan teh terkait PSETK, profil sosial ekonomi gitu, masyarakat sekitar daerah irigasi gitu. Ya kan panginten termasuk dalam hal historiologi dipelajari seperti tahun sabara ya bendungan dibangun gitu. Terus panginten nah misalkan ada bendungan di dia gitu. Kan panginten ya upami secara utama ada formal gitu memang ada beberapa hal yang luar biasa gitu. Yang pertama karena panginten misal tadi berita jadi karena emang nyetiasa dibilang mapaina kedahani amparan kan. Nah sedangkan amparan panginten upami bahasa milenial mah itu arti gen gitu. Kami panginten tadi salah satunya panginten keterangan alangkah panginten tadi lebih tepatnya genetik dari panginten tadi sosok panginten para pemuka di wilayah Pajampangan gitu. Panginten unik gitu unik gitu. Abdi tahu mengenal gitu ya sisi-sisi histori gitu. Awalnya kan tipun api gitu. Dan karena panginten tadi genetik pun aki mah gitu abdi da kacimahi mah kasurade mah ngalih gitu. Karena kan pun bapak panginten di Panimbahan Jampang ibu panginten di Winanggung Ujung Sari gitu. Kan emang ayah patula patali seperti panginten anu dibawakeun ku ketua gitu. Ketua Udoy sauna langkung ka Curug Kamarangan Jampang Kulon. Nah salah sawios Mbah Bungsu. Nah Mbah Bungsu teh duka panginten tadi menurut versi yang kuat di Kapendak mah emang di wetan mana pu? Ya wetan teh langkung ke Sumedang Langan Sumedang di wetan teh panginten Sumedang wetan teh ke arah Galuh lah gitu. Jantan kan abdi nampi panginten salah sawios tadi teh bahwa emang panginten dasar awal nama tina mamaos tembang atanapi siloka emang diselipkeun dina seni. Iya. Tadi antawisna panginten tadi gitu da budaya mamaos eta teh geuningan tos aya gitu. Budaya mamaos teh hartosna kan bahasa-bahasa upamiti punaki kapungkur jang jawokan teh jangjang wokuk berwok teh gitunya jangjang bahwa nyaluhur gitu. Iya. Atosna kan upami nama langkungan mamaos tadi cebat mamaos degradasi upami jang jawokan tina pandita dukun gitu. Nah jang jawokan teh jantan unik nama gitu. Iya, jadi kalau kan panginten tiap zaman beda langkong sareng kaging kemana zaman tapi gitu kene soalnya abdi memahami bahwa aya hiji ajaran luar biasa khususnya panginten aku emang tadi diupayakan tadi para pendahulu orang-orang fungsi Pajampangan karena kan Mbah Bungsu ieu teh gitu upami dina keterangan nuti tiuban mah gitu salah saresna marengan nyarengan gitu. Bah tadi dalam santri gitu. Kan panginten upamiti kiai tadi nyebarkan bahwa ieu langkung karena secara tadi amparana langkung karena di pihak istri panginten gitu. Tadi emang aya satu pajal anu panginten tepat oge gitu aya sami gitu kesamaan bahwa sosok di Sukapura tanapi Sumedang wetan teh gitu
itu panginten tegasna mah tadi ti pihak istri gitu. Panginten istri di sembah dalam ngan unikna teh unikna teh cigang sate gitu nya kan abdi mapai di Bandung dugi ka sadap sabaraha sadap 16 panginten di Badak Nawing itu muhun kan mapai tusukang le gitu ngan aya di antara nate profil nanti kada diisi teh sirah cai gitu. Nah ketika mungkin ini gitu sirah cai gitu jantan emang kan nyagak cigang sate ayah nyagak gitu bahkan panginten ada rencana dari pihak BPPS kami dibangun bendungan untuk tadi ketahanan pangan wilayah selatan gitu. Tadi antawisna teh ternyata gitu sirah cai anu cigang sate di Jampa itu aya anu ti Jampa gitu. Di mana tepatnya? Tepatnya panginten lebetna ka alun-alun ka Poker. Oh, sapi itu ya. Aya eta sareng hiji deui mah gitu. Kan panginten abdi upami sedikit panginten gitunya ngangge tadi lebih kepada peran fungsi ilmu membuka tadi gitunya menanggulangi upami video kandung zaman merekayasa dan meramalkan dan sepanjang aliran Cikarang Cigang Sate. Nah pada pisan ilmu-ilmu itulah. Nah salah satunya ada ilmu-ilmu yang tadi fungsi ramal di dia gitu. Upami di S2 mah forecasting disebutnya gitu. Tadi aya ilmu kira-kira gitu. Forecastingan mata kuliah gitu. Padahal bahasana nama ilmu ramalan. Ilmu ramalan. Bahkan ini kan cacandran. Ya gitu. Cacandran. Nah, seperti sih kan aya cacandran kieu di urang teh. Wilayah Jampang, wilayah Surade, wilayah Cilacap itu bakal sugih mukti berat beunghar ketika Cigangsa berhasil caina diangkat. Eta aya ramalan eta. Itu cacandran bahasana. Eta. Biasanya cacandran Mang Hendrik ya. Ya cacandran. Laras sebenarnya katus kupingnya. Katus kuping. Eta. Berarti eta mah anu kaitanana sareng pertemuan dua eta teh pertemuan dua sungai pertemuan dua sungai lamun sirah cai anu di Jampang mah eta anu dibangun kapungkur ku Bah Embun Surawijangga nya tabah bungsu teh justru kapungkur teh piwarang ngajak Surawijangga eueuh deui ka Galuh kapungkur teh tapi kalah betah di Jampang. Bah Bungsu teh sobat Bah Bungsu teh nu akhirna ketika Surawijangga pupus Bah Bungsu nikah ka mantan Surabaya Mas Ayang Mas Jampang teh Mbah Mas Ayang Bungsu Ayang Mas teh peninggal istrina dinikahi mantan istrina ditikah ku Ayang Bungsu matak hulu Jampang mah nu cakat alun-alun tanya kalau bet eta di pengkeren rumah sakit ini mah hulu eta mah luar biasa ngalirna caina Nah, mata kaitan karena cacandran. Ya sahur iya itu beberapa ada versi gitu. Makanya menuju harita Sukabumi Bupati Pak Sanes Pak Anwari itu anjeuna kantos aya rencana bade ngadamel bendungan ngait kana eta. Tapi tidak berhasil. Belum waktunya. Pan kieu nya logika leuweungna pan teu aya. Sumber caina kan teu aya mun ayeuna mah dikaitkeun ayeuna mah. Lamun sugih mukti teh mah berarti nu kudu dibangun teh leuweungna heula. Sirah caina heula nu kudu dibangun teh lamun tingali kana cacandran eta. Tapi dah memang Cigangsa sama syarat dengan ramalan-ramalan. Ya, cacandran. Tapi kados ngadangu ti anu buku ti Ciranca ti akinaon anu di Lebak nu Bokor Mas teh di Tapaan Bapung Erat. Ti Bapung Erat teh ramalan tentang Indonesia ge saurna teh di Cigangsa teh aya. Ya. Bakal dipimpin ku awewe, diratuan ku awewe. Kapungkur nyarioskeun ka abdi lewat versi almarhum Pak Haji Habibie.
kealaman cenah kitunya. Terus dipimpin ku nu buta almarhum Gus Dur kealaman. Terus dipimpin deui cenah ku tentara. Setelah Gus Dur kan saya SBY. Tanu dipimpin ku sipil ayeuna nu kamari diobrolkeun teh bakal kitu teh kursi presiden teh. Bakal gonjleng. Lamun dina versi eta, dina versi ramalan eta. Jadi gonjleng teh kieu ku sabab semakin menumpukna hutang sampai saat nu hayang jadi presiden nu bari hutangna jiga kieu mah gitu. Dia tadi ramalan Cigangsa. Ngeun saurna teh saha nu kudu mingpinan nu sanggup ngamenerkeunana memang aya trah ti kidul. Sanes di Pajampangan tapi na bahasana pakidulan. Aya trah ti pakidulan. Lamun ngaitkeun dina hiji sair anu nuju di aransemen gitu nya diolah sair nu kudu diolah memang nu ditunggu teh gitu. Satria nu ditunggu teh nu ti kidul gitu. Wallahu alam kaitana saha da eta nu tiasa mukakeun Cigangsa janten sumber cai kahuripan Jampang. Tegal Buleud sampekeun ka Ngemprai. Jadi di keuna sareng seuneu di ujung, seuneu di puncak. Bae Ngemprai teras deui leuweung Denuh tos kabuka. Duka kabuka teh da sebatan leuweung sanes dibukbak. Kabuka. Oke. Nah, abdi ngemutakan kieu aya naon ieu dihanapeun leuweung Denuh teh. Ketika ngobrol seng pamiton, aya satu gua teh nya tur pamiton eta, oh berarti eta gitu. Anu muka eta teh. Nah, baru kaitan-kaitan setelah 7 kabupaten Jampang jadi kota bungsu teh. Satos 7 anu aya di sisi laut janten kabupaten. Lamun ayeuna di etang ti wetan ti batas Pakidulan Pangandaran. Entos. Terus Garut Selatan belum. Ya, tapi pan tapi tos eta lamun di etang kieu we Pangandaran, Garut, Pangandaran Tasik, Garut, Cianjur, sanes kalewat heula kawetan kakulon heula. Ka Banten heula. Jadi dua di Kulon, duka Lebak, duka nu pinggir laut naonnya Banten. Lebak. Ya Lebak, Kabupaten Lebak. Ya, kan eta entosnya. Kabupaten Lebak masuk teh baru ujungna. Janten ti wetan 3, ka dieu 2, ti wetan 4, ka Kulon 2, neme ka Jampang. Mata lamun tema aya hashtag gitunya. Jampang jadi kabupaten keun bae lah kahayang we wungkul. Jampang ngawujud. Jampang ngawujud. Jadi keun we simbol eta mah daina mah karak jadi Jampang pagujud. Can Jampang ngawujud simbol we heula kitu. Margina tadi teh cacandran teh cirina da Ratu Pinunjul teh memang aya di Jampang. Ayeuna mah keur ngalungsar. Iya, keur ngalungsar. Ratu Pinunjul teh keur ngalungsar. Lamun dina hiji sair anu nuju diolah gitu eta teh. Menarik saya. Nanti malam kita baca. Lebih teh pas hiji deui gitu. Yang cai hiji deui gitu. Jadi di mana ieu gitu, nu Cikarangna gitu. Kan panginten sementara gitu berdasarkan observasi teh aya 2 ternyata nu ngalirik kadinya teh. Gitu. Nu pertama panginten ti puncak dulu. Dan anu kedua di papai-papai teh mohon celetung gitu. Tapi lebih patanamapan aya gitu informasi kan sebelum-sebelumnya gitu. Entah makan tadi secara referensi gitu ya. Tapi emang hal ini teh sering gitu muncul seperti misalkan di para budayawan di Bandung gitu. Ya salah satu ini disebut Sang Hyang Patanjala. Kan Sang Hyang Patanjala teh saransina mah upami kita perlu nama sistem gitu. Pengolahan air. Ya, pembagian air, pemerataan air. Kan panginten ieu teh nu diangge gitu tadi gitu. Bahkan lebet dina salah satu sasran di Karangkubung Jaga Manipea. Jadi dugaan sementara panginten menurut dina observasi da sifatna panginten ieu mah hanya berupa
Susuganan. susuganan gitu. Wawadulan lah. Gitu orang wawadulan we. Sang Hyang Patanjala teh anu di mana tempatna panggitan tadi Warti Kandayun Supata. Itu Supata di mana tadi ngalepas panggitan tadi karena peran fungsina kan aya di dinya gitu disebut Resi ngagurat cai, Ratu ngagurat batu, Rama ngagurat tanah gitu. Enten upami bahasa panggitan sederhana nama tos talak dunia gitu. Salah dunianya. Waduh, apa Gitu. Tah panggitan orang yang menghargai po. Panginten posisi Sang Hyang Patanjala teh gitu. Ayana gitu. Kami tadi campur panggitan abdi nyandapi nama maosan Wiratan Udatasat geus peralihan teh gitu. Karena kan ketika itu kan Mataraman itu kan posisi di urang ke Cirebon, Caruban. Ya. Gitu. Nah, karena posisi ketika itu mungkin nyanamina tadi teh gitu. Perintis panginten hukum sudut pandang Ilmu Kaldun kan gitu dina tata negara pembangun penikmat penghancur gitu. Kita panginten fase-fase peralihan gitu. Janten kenapa aya Caruban larang gitu, Caruban wetan, Sumedang larang, Sumedang di wetan. Bahasa panginten tadi area Wiratan Datar 1 gitu dalam Pancaniti Sumedang larang. Tak aya beng-breng koneng teh gitu. Abdi memahaminya kieu Ki. Talak dunia. Nah, talak dunia teh kieu memahaminya. Karena kesepuh-sepuh kapungkur parantos memperhetangkeun kieu bahwa ketika anu ngabangun penyebaran air eta orang-orangnya memang teu amanah. Jadi misalkan ieu ngabangun jang jamatan ieu 30 perak didamel 10 perak. Sampai titik eta habis sampai lamun 30 perak teh mah 30 perak ke talak dunia teh dibangunkeun 30 perak neme ngawujudna eta teh janten tos teu aya talak dunia dalam arti sanes talak dunia secara keseluruhan tapi talak dunia saha anu ngademelan eta orangna memang tos teu mentingkeun deui jang saku pribadina amanah bahwa sanes dina tata negara tapi tos dina tata buana gitu. Tata Wilayahna Iya. dina tata buana. Ya kan abdi mah abdinya nguping teh Fatanjala itu memang kan bahasa Arab itu. Fatanjala itu. Jadi Fatanjala itu maka sunyata, nyata engke jan. Tanjala itu. oh Patanjala teh Iya bahasa Arab. Fatanjala. Jadi biasanya ya ketika tadi teh ya nges bisa amanah Fatanjala maka nyatalah nyata kasunyatan lah nyatalah segala kamakmuran kasuburan terbuka. Waduh, berarti tebih. tetep ya kan generasi lain nuju direngsekeun ya Indikator kieu. Ya. Aya panginten salah sawios dina irigasi teh nuju jalur Cikarang. Iya. Kan anjeunna teh kan sok disebat cenah kitu dina saat akhir kama surat alasina Ibrahim. Tah maksudna teh abdi kan nembe aya sepuh gini pasien pantul. Ya. Mut abdi teh. Hanya disebat we kama surat alasina Ibrahim, keluarga Ibrahim. Iya. Maksudnya kumaha gitu. Tauhid Bapak tauhid. Tauhid Bapak Tauhid itu kan Nabi Ibrahim. Gitu. Salawat. Eta jadi kembali deh ke Sang Hyang Patanjala gitu nya. Tanjala itu kan Patanjala. Make fa deh. Kalau dilihat dari sisi morfologi ilmu bahasa Arab. Nausorob. Fatanjala, maka nyata lah gitu. Sang Hyang Patanjala teh memang kenyataan diridoi Ya. Ya, memang tadi teh ya. Naon teh Resi ngagurat cai. cai Ratu ngagurat batu itu Rama ngagurat ngagurat tanah gitu memang gitu. Ya, jadi sekian banyak nama ya yang kita anggaplah apa ya tokoh Islam gitu ya. Kan banyak yang masuk ke kita gitu. Ya Sering ngobrol sama Ki Apu gitu. Bahkan yang terakhir itu kan ketika kita nemeni Barjo untuk membuka lahan beliau yang Waluran, kita pernah ke sana itu. Jadi kan unik, Barjo itu punya lahan,
orang amang orang ngusep bebas itu mah ngusep oge. Ngusep naon itu teh? Jadi barja teh ngadamel kula tapi si cai teh tenam perwae. Hari teh aya tutunggul batunya Jonya. Nah, itu sudah nggak tahu berapa tahun yang lalu ya Jo, baru kebuka kira-kira tahun yang lalu lah. Bahkan kayaknya awal tahun ini aja ya. Tahun ini. Nah, ketika kita coba telusuri termasuk sama Ki Apu sama teman-teman yang lain, keluar nama Syekh Ja'far Shodiq. Nah, ketika kita telusuri, beliau ini kan teman akrabnya Syekh Abdul Muhyi dan Syekh Mansur Cikaduen gitu. Nah, padahal yang secara umum diketahui makam ya sementara makam Syekh Ja'far Shodiq itu di Haruman Ya, Garut gitu. Nah, terserahlah apakah makam artinya makbaroh ya atau mungkin patilasan gitu. Iya. Tapi kan ketika nama itu yang keluar berarti beliau pernah menginjakan kaki di sini. Gitu. Atau misalnya yang Abdi catat itu ya, itu di tahun 1683 ada seorang syekh yang tinggal di Banten, Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu beliau dapat tugas untuk menyebarkan Islam itu di Jampang, hingga kemudian jadi tokoh di Sukabumi. Artinya ini mungkin kita harus data ya Bu ya, nama-nama sepuh ya, selain yang dalam santri gitu ya. Entah tokoh-tokoh yang selama ini kita anggap sebagai orang yang memang punya jasa ya untuk menyebar dan menguatkan kembali negara Islam. Iya. Itu kira-kira teman-teman tahu itu siapa aja gitu menurut cerita. Nah, gini hanya punten kaitan sarang bah dalam santri deui nya, kembali deui ke masalah bah dalam santri. Nah, memang orang Banten mah mengklaim, ini orang Banten ya. Orang Banten itu mengklaim bahwa bah dalam santri itu adalah ti Banten, anu asalna ti Cirebon memang. Nah, sehingga aya naonnya nami anu memang, tapi tidak semua orang tahu kan mengenai Mbah Dalam Santri itu nama asli. Iya. Nah, itu pun hanya dugaan cek abdi malah. Nah, nama beliau itu adalah ada yang bilang gitu. Nah, ada yang bilang bahwa nama beliau itu adalah Raden Arya Subamanggala. Ternyata di Naranji atau silsilah raja atau sultan Banten teh ada yang bernama Arya Subamanggala. Aya. Biar eta mah tiasa diklik di Google oge jadi non kesultanan ya keturunan Sultan Banten teh di antarana aya anu bernama Raden Subamanggala. Arya Subamanggala. Ya. Ya gitu. Ternyata dari pun bapak mah di Cijemlong nyariosna kieu lah geus entong di ieu cenah gitu. Pokona mah urang mah bah dalam santri weh anjeunna teh ulama soleh karuhun urang hanya segitu weh gitu. Jadi entong dikait-kaitkeun sareng naon misalkan bilih lepat gitu maksudna mah. Tapi ari memang ari versi Cijemlong mah rada mirip-mirip da ngaharib-harib ka Banten memang, tapi asalnya memang ti Cirebon, asalnya ti Cirebon. Kan ada pengalaman Abdi pertama kali ziarah ke Cigangsa itu, Apu ikut nggak yang kita malam-malam dijemput Asoleh? Awal kita ketemu Asoleh, zaman kita nongkrong di tempatnya Hatur itu. Ya, malam-malam itu Abdi pertama kali kenal dekat sama Asoleh. Beliau kebetulan mau ziarah ke dalam Cigangsa, bawa mobil dogong. Kita belum kenal, jadi kalau udah kenal kayaknya Asoleh nggak mungkin tega biar jadi cuma Abdi di belakang, yang lain di depan. Di bak tuh, tega tuh. Nah, ziarah, nah pas pulang itu Abdi tuh nggak tahu kenapa bikin status bentuknya puisi ya. Nah, puisi Abdi lagi nyari karena mungkin jaringan agak lemot. Pokoknya ketika Abdi ziarah itu tahun berapa? 2016 berapa ya? Itu. Kesan yang Abdi dapatkan ketika pertama kali ziarah itu kesedihan. Iya. Sampai ada bahasa begini,
dulu saya ini ke sini dan hidup di sini itu bukan untuk melahirkan Jampang yang seperti sekarang. Artinya sudah ada degradasi nilai dan perilaku yang luar biasa gitu. Memang. Nah, itu ter apa ya? Jadi setiap jika tadi orang ziarah gitunya ke dalam Cigangsa, kesan itu selalu muncul lah ketika abdi pribadi ya ziarah ke beliau gitu. Nah, abdi kan jadi ngemut tadi di jalan tuh. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan cerita Ki Apu tentang Patanjala gitu. Tentang cacandran masa depan orang yang luar biasa gitu ya. Dikaitkan dengan perasaan yang hadir ketika abdi ziarah kan asa tebih gitu. Tebih, Pi. Kasarnya kalaupun mau sampai ke sana itu kayak satu generasi harus habis dulu. Harus kembali. Antong, buat yang abdi lebat ya. Jadi kan ayah kecapki ya cenah. Jadi benten berenya ngagul-ngagulnya. Kita bukan membanggakannya, tapi kita menghormati bahwa beliau itu adalah karun-karun orang. Jadi ayah kecapki ya. Entong sok ngagul-ngagul Cigangsa, lamun perilaku maneh justru ngarusak Islam gitu. Da bah dalam ge justru nyebarkeun Islam. Mantak didinya sok izin orang ngaku-ngaku. Nah seperti itu ya, seperti itu. Ya memang da ari kaitanana sareng masalah tipakidulan teh mah Kang. Memang ngait oge jeung istilah satria pidingit teh. Kalau orang berbicara lebih lanjut itu, depan ayah bahasa lagi cenah geuningan kieu, imahna batu satangtung, gitu, di hatupan ku haneulem, gitu, teras cicingna di birit leuwih, tuluy ngumpul-ngumpul kalakai, nyonyoren kaneron butut. Ya. Ari kaneron nama atas kan di sasoren ku Kang Uban. Wah, solehnya. Itu memang seperti itu. Tapi memang Terus jadi tempat balabuhna ratu. Jadi tak model pelabuhan ratu teh anu laras mah bukan pelabuhan ratu, tapi palabuhan. Terus ratu itu sendiri gitu, bukan berarti dia itu harus wanita. Karena di bahasa Sunda nu disebut ratu teh raja. Gitu. Jadi pan aya nama bahasa Indonesianya kita terjebak dengan istilah dalam bahasa Nusantara, bahasa Indonesia bahwa yang ratu itu adalah perempuan. Gitu. Iya. Seperti itu. serernya. Bahaya ya saya keser. Bahaya. Gitu jantan emang nyata di upami panutan tadi resi produkna pendidikan sareng spiritual. Selanjutnya ratu produksi pemerintahan antara sistem pemirama paling lebih kepada tata niaga kesejahteraan. Iya. Paling abdi sementawis ya gitu. Memang dia lebih kepada sistem sih ya gitu. Sistem. Tata gitu. Ya, betul. Setuju. Iya, mun lamun siloka resi ngagurat cai. Jadi memang anu ngurus cai mah kudu punya sifat resi. Keadilanana nu tadi teh Patanjala teh nya ratana pemberatan pemakaian. Lamun ratu ngagurat batu kudu pamimpin we nu geus tegas. Seperti ngagurat dina batu. Lamun berbicara Rama ngagurat tanah, jadi nu kudu ngajarkeun tentang kelola tanah, tentang kudu orang tua. Artinya orang tua teh tokoh. Lamun tokoh nu tilu eta tos dina fungsina, tos dina fungsi resi na fungsina, ratu dina fungsina, Rama dina fungsina. Jigana mau patilami ya. Mau patilami lamun ningali keinginan masyarakat ayeuna yang seperti itu. Ari kanggo abdi secara pribadi mah kan kieu nya sosok mbah dalam santri itu dalam diri beliau itu ada resi, ada ratu dan ada Rama.
Jadi ketiganya itu ada. Betul. Sehingga kaitan seperti penyebaran Islamnya begitu ya Kuat. pesat lah. Dan memang kuat gitu. Baru tinggal nangtukeun we. Ya, Itu generasi orang aktif kumaha ya. Eta. Jadi Soalnya kan kini muncul kebanggaan secara pribadi. Lamun berbicara tentang turunan Cigang Sate, jegeran gitu. ya, Berubah nanti kan gitu. Bukan kepada bagaimana dia menjadi resi, bukan. menjadi seorang nu dianut ku masyarakat gitunya. Nu muncul nanti karena nu tadi teh masalahna naon pusaka-pusaka gitunya. Sementara pan tujuanna anu tadi teh anu aya resi dina satu sosok yang si lima santri gitu. Ratu aya di dinya, ras di ramai di mantena oge. Berarti kan bisa saja untuk menyelesaikan itu ku satu orang yang punya sifat seperti tiga tadi. Jadi hari Mbah Dalem mah kami menurut abdi gitunya. Jadi beliau itu adalah memang betul-betul sudah bisa mensuri tauladani Kangjeng Rasul. Kan di dalam diri Rasulullah itu ada resi, ada ratu, dan ada rama. Gitu. Bahkan panglima bahkan. Gitu. Seperti itu. Tapi jadi inget ya, ketika temen bilang tentang menjelaskan tentang jawara, jadi ketika seseorang sudah berhak mendapatkan gelar jawara, itu kemudian ada kalimat lanjutannya, geura tandang. Makalangan dengan ngomong kalangan tuh. Itu geura tandang hungkul. Nah, Dan kita asa pantas gitu, geura tandang makalangan gitu. Abdi kemudian ngejar gitu dengan pertanyaan, karena Abdi penasaran gitu. Ini spesifikasi jawara itu apa? Nah, ini ada kaitannya dengan sesi sebelumnya ketika Ki Apung menjelaskan makna jampang. Artinya, ketika seseorang dia sudah menjadi manusia seutuhnya, yang bisa memanusiakan manusia, yang tahu posisinya antara dia dengan Tuhan, dengan alam, dengan sesama dan lain sebagainya macamnya, itu baru boleh tandang. Iya. Jadi gitu banyak. Iya, sebelum mencapai atau iya, gitu. sebelum dia jadi jawara, jangan coba-coba tandang. Yang ada kerusakan. Kan Kia, aya nu kakantun tadi Ki Apuh punten nya. Kan istilah ki itu sendiri gitu nya. Ki ari ayeuna mah sok ka aki-aki, punten ka aki ya, kaki Apuh. Padahal pengertian ki itu sendiri adalah tiasa ka budak ngora. Urang kehilangan hiji kecap anu sabenerna eta identik jeung bahasa urang, bahasa Sunda, terus dari bahasa dijampang lah. Aya istilah rakaian. Ya. Jadi ki teh tina rakaian. Ya. Ki teh tina rakaian. Jadi sehingga aya istilah kai alfian. Jadi ki itu adalah panggilan kepada kepada kaum bapak lah gitunya, kaum bapak tiasa ka pemuda, tiasa ka orang tua. Nah, ketika mereka digojlok dalam dalam kawah candri, dalam pendidikan gitunya, mereka itu namanya rakean. Murid. Ya, rakean. Nah, dabeh dia pengeran tah anu bahasa muncul istilah santri. Nanti kemunculan eta bisa dipelajari oke. Iya. Kenapa Mbah Dalem disebutnya Mbah Dalem Santri. Nah gitu. Karena dina bahasa harita mah santri itu justru sebenarnya sudah di atas rakean. Gelar santri itu ya. Jadi santri itu ya ulama. Gitu. Jadi sanes pengertian santri ayeuna santri mah pan memeh jadi kiai ayeuna mah. Justru Mbah Dalem oge adalah kiai. Mbah Dalem oge ajengan. Kunaon masang teu disebut Mbah Dalem ajengan atau Mbah Dalem kiai, tapi justru adalah Mbah Dalem santri. Itu bahasan unik santri. Sabab dak kiai oge bisa diterapkeun kana benda. Betul. Ya. Tapi jeung Jawa Sesuatu yang punya spesifikasi kemanfaatan khusus. ya Itu dilalanihan dengan ki, baik tanaman, benda, apapun. Seperti itu. Ya, ini sebenarnya memang
butuh berbagai macam sumber dan referensi. Harus itu mah harus. Ini mudah-mudahan pembuka karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa target kita itu minimal 3 yang akan kita guar. Pertama adalah ketokohan, ketokohan baik yang lampau, yang sekarang gitu. Terus yang kedua adalah tempat atau situs-situs ya. Yang ketiga adalah budaya. Nah, doakan mudah-mudahan saya belum nanya ke Bos Ferry sama Ramdan besok bisa atau enggak. Kalau misalnya besok bisa gitu ya, entah jam berapapun, kita mungkin nanti mau coba gali aspek budaya. Ya, nanti kita akan datangi salah satu sanggar. Nanti kita akan papai ya, Igoy. Kan kita papai gitu. Jadi nanti ya kita mah mulungan weh heula. Nanti biar teman-teman audiens yang akan menyerap sesuai dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Jadi intinya alhamdulillah gitu ya kalau Abi secara personal ini mah. Abi lahir di Jampang gitu, katanya punya darah Surade, tapi justru makin kesini makin mempelajari gimana sepuh dahulu, itu yang lahir adalah rasa malu gitu ya. Iya. Rasa malu dan tidak bisa dipungkiri juga beban yang berat. Beban yang berat. Tapi mudah-mudahan ketika kita ngariung babarengan siga kieu Igoy ya, Pak Robin juga, ya mudah-mudahan ini akan membantu kita semua untuk parem lampu. Ya, Parem lampu. ya alhamdulillah berarti kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah? Atas dah. Atas. Hah? Oh, closing. Siap? Oh, fix ya. Menarik sama pembicaraan mengenai karuhun Jampang teh. Ngait kena Lebak Cawene. Lebak Cawene terakhir kayaknya. Buat ngiraha. Dan yang pasti jangan ada piuban. Bisi hiber. Teknis. Ya kan tokoh-tokoh di Jampang teh pangintenannya anu udah diungkap da ieu geus nama nyuk curug galur kasepuhan urang ti Cigangsa ge data can tuntasnya. Terus seperti kan aya Ciranyi pannya aya Raden Puspadinata, terus deui pangintenan aya Salenggang. Tah eta mah ti Sukapura pan. Iya. Gitu. Masih keturunan di dalam Sawidak. Kayak gitu. Dalam sewidak itu Ya, 60 Anaknya. Ya. Ya kan enak kan kieu nya sapertos Mbah Dalem santri itu sendiri kan gaduh Rama. Rama gaduh ibu deh. Ya mungkin wae ibu tigaluh, mungkin wae gitu seperti gitu. Jadi untuk menutup kemungkinan tok misalkan kedah ti Cirebon wae gitu. Tapi memang versi ti Cijemlong mati pun bapak mah Cijemlong. Non Cirebon. Ngan memang aya ka ieu heula ka Banten heula. Terus kan Oke. Ya, hatur nuhun pisan khususna kanggo pangarsa Kiai Haji Agus dan keluarga besar Pesantren Al Hidayah Pasir Gantleng, juga buat sahabat-sahabat saya semua, Piuban, Kak Igoy, Kiai Alfian, Asik, Kiai Apu, Abarjo, sareng Mas Robin. Mas Robin ini aslinya ini bukan orang Jampang. Cuman ya itulah keunikan Jampang, dan memang dari dulunya seperti itu ya Pi ya. Kita memang berkumpul, tempat berkumpulnya orang dari mana-mana yang memang punya tugas spesifik. Sambil kita bersama-sama proses, nanti kita akan saling menilai, akan saling membantu. Masing-masing kita ini dan semua teman-teman itu punya peran apa untuk mewujudkan kembali apa yang diceritakan oleh sepuh-sepuh kita, khususnya
yang dalam santri. Hatur nuhun buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.